Yang pertama, terima kasih kami sudah diundang. Eh, kami sebenarnya ini bukan hal baru. Oke. Ini adalah sudah lama yang tumbuh di Indonesia. Tetapi mungkin baru saatnya hari ini kita membongkar dan berpihak pada rakyat kecil. Karena setiap kami ketemu dengan Bapak Presiden, jujur, pernah kami menghadap 4 hari lalu, 5 hari lalu mungkin. Beliau bercerita tentang bagaimana membela rakyat kecil, bagaimana berpihak pada rakyat kecil. Dan pada saat itu, air mata saya menetes, saya tidak rasa. Oke. Karena beliau itu betul-betul membela rakyat kecil. Dan di saat kami keluar dari ruangan beliau, saya katakan, kami akan lanjutkan selama kami masih di Kementerian Pertanian, perjuangan ini kami lanjutkan. Aku tahu tantangannya banyak. Aku tahu pasti banyak memusuhi nanti. Aku tahu resikonya. Tapi kalau presiden kita yang begitu peduli pada rakyat Indonesia, kami pembantunya harus lebih peduli lagi. Nah, Serkanomics ini yang diangkat dulu, awal mulanya dari beras. Dari beras. Jadi kami bisa tunjukkan dengan data. Kami harus bicara dengan data. Kami jangan membuat narasi tanpa landasan yang kuat. Nah, kita lihat ini modelnya, sistemnya yang terbangun seperti ini, strukturnya yang terbangun seperti ini semua. Ini produksi beras seluruh Indonesia. 65 juta ton GKP itu apa ya? Iya, gabah. Gabah kering panen. Oke. Nah, ini hanya 65 juta ton kita panen. 1 tahun. Oke. Nggak lebih dari ini. Kemudian saudara kita yang kecil, pabrik kecil, itu kapasitasnya 161 ribu unit, kapasitasnya 116 juta ton. Saya perjelas bahasanya Pak Menteri. Ini maksudnya itu saudara kita yang kecil itu adalah para Penggilingan kecil. Penggilingan kecil. Ya. Skala berapa tuh? Dia 5 ton, 2 ton, 1 ton. Nah, ini saudara kita ini. Katakanlah kecil, pendapatan yang kecil, menengah, ke bawah. Ini kapasitasnya 116 juta. Kalau kita lihat jumlah gabah hanya 65 juta, terus kapasitas giling itu 116 juta, berarti idle kan? Idle ya. Artinya ini pun tidak cukup kebagian. Iya, seharusnya benar gitu. nggak? Betul. Benar kan? Iya. Jadi silakan berdiri Pak Menteri, boleh. 65 juta ini kan itu pun tidak cukup ini. Dengan ini kan? Oke. Ini 65 juta. Oke. Terus penggilingan ini 161 ribu. Oke. Kapasitasnya 116 juta. Oke. Berarti 65 juta ini hanya Setengah ini idle, lebih, iya. hanya hampir Setengahnya lah. Iya kan? Iya. Berarti ada yang tidak kebagian. Ada kan? Bisa jadi ada pabrik tidak kebagian kan? Benar nggak? Betul, betul. Karena yang mau digiling ini lebih kecil, sedikit, jauh lebih sedikit daripada penggilingan. Jumlah ini adalah kelompok kecil, 0,5 ton, 1 ton per jam. Nah, ini rata-rata average ya, 0,5 ton. Sekarang datang konglomerat 2 ton per jam, 20 ton per jam. Ini konglomerat. Kapasitasnya berapa? 50 juta ton. Kalau dia makan 100% ini, Enggak kebagian ini. 15 juta ton dibagi ini. Ini mati kan? Mati nggak? Ya, ya. Inilah yang berteriak kemarin. Kemudian dikatakan bahwa karena mentan obra-abrik sehingga dia tidak kebagian gabah. Adakah yang pelintir begitu? Ada. Dan ada yang tulis. Saya mendengar yang di Kerawang. Nah, ini kan tidak kebagian nih. Caranya adalah kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini orang kaya, konglomerat nih. Begitu ya. Kalau ini beli 6.500, ini beli 7.000.
Kalau ini beli 7.000, ini beli 7.500. Nggak akan pernah kebagian. Nggak pernah kebagian. Kenapa? Inilah strategi mematikan si kecil. Inilah Serakonomics. Iya kan? Clear kan? Clear, clear. Ini data. Oke. Oke. Kemudian ini triliunan modalnya. Ini hanya 10 juta, 5 juta, 20 juta. Ini triliunan. Ini gajah diperhadapkan dengan semut, bukan keledai, bukan kucing. Gajah diperhadapkan semut, keinjak semua. Clear kan? Clear. Oke. Ini kan ekonomi rakyat kecil. Inilah yang kami perjuangkan. Terus berikutnya, ini dia menjual 18.000 ton. 18.000 per kilo. 17.000 per kilo. Oke. Nah, aku tunjukkan datanya. Ini sudah clear ya? Iya. Clear bahwa ini mematikan Iya. ini. Nah, aku minta nih dengan hormat kepada mereka. Kembali dulu yang tadi. Aku minta dengan hormat kepada mereka. Bergeraklah di sektor lain. Industri, katakanlah bangun smelter, bangun pabrik, pabrik kayu, macam-macam lah. Jangan masuk di ekonomi karena ekonomi rakyat kecil. Ini adalah saudara kita yang tidak mampu. Dan ini adalah disubsidi pemerintah. Subsidinya adalah 150 triliun. Kalau ini diambil 60% atau 50% saja, ini kan bisa ambil 70%. Benar nggak? Ya. Karena tidak mampu persennya kecil kan? Betul. Kalau dia ambil ini 50% saja dari 60 juta. 50%. Artinya apa? Dia untung 5.000 per kilo. Itu kalau 20 juta saja, kan totalnya kalau beras 34 juta nih. Iya. 20 juta diambil saja. Dengan itu selisih berapa? 5.000. 5.000 saja. Itu 100 triliun. Itu kalau benar. Kalau tidak benar, yang kemarin ditersangkakan ada 46 hari ini. Yang tersangka lain soal. Jadi ini adalah mekanisme pasar. Inilah neolib. Inilah kapitalis dan membunuh yang besar, membunuh yang kecil. Oke, sekarang kemarin kasus kemarin banyak yang pelintir. Banyak yang menyerang saya kan? Menyerang, oh ini beras oplos, ini biasa, pencampuran biasa. Dengan segala macam dalilnya, narasinya. Padahal itu keliru. Ini tidak sesuai kualitas. Itu satu masalah tadi, satu bagian ya. Aku masuk ke bagian kedua. Sekarang seluruh beras yang masuk, ada 212 kita ambil. Ini beras standarnya kalau premium, yang besar tadi kan jual premium tuh, rata-rata. Itu maksimal brokennya, patahannya 14%. Yang terjadi di lapangan, ini yang tersangka. Aku ambil sampel nih. Ini merek yang tersangka. Itu pecahannya 59. Artinya menir. Ukuran patahan berasnya. Patahan berasnya berarti ini kan menir makanan ayam. Dikemas bahwa ini adalah premium. Wah, kalau itu kriminal itu. Ini pidana sudah itu. Ini pidana sudah tersangka. Nah, inilah yang terjadi sekian lama. Bayangkan itu baru beras aku terangkan. Oke. Sudah selesai, sudah dua bagian. Iya. Satu adalah kejahatan, Oke. tadi adalah membunuh dengan dalil bahwa ini adalah liberal, neolib, yang mana kuat itu yang membunuh yang lemah, mematikan yang lemah. Clear kan? Clear. Nggak bisa dibantah kan? Iya. Nah, kalau ini tadi harusnya ini 8.000 harganya. 7.000 karena brokernya tinggi. Itu aku anggaplah 12.000. 12.000. Dia jual 17.000. Ini bukan keuntungan. Penipuan kan? Pidana. Pidana. Selisih 10 triliun. 2 juta saja dijual, selisih 10 triliun. Kalau 20 juta berapa? 100 triliun kan? Pak Menteri, saya terganggu ini. Sudah berapa lama ini terjadi? Iya pasti sudah lama. Kan membangun pabrik bukan hari ini dibangun, besok jadi. Iya kan? Wow. Nah, inilah persoalan kita bongkar pelan-pelan. Kita buka di hulu hilir, kita bangun pupuk. Tahu pupuk kita
kita perbaiki, Bulog kita perbaiki. Coba, Entar, saya baru 2 nih. ya